kembali di Melaku-Melaku Makin Seru. Kali ini saya akan mengajak kalian semua menuju ke sebuah desa yang berada di ujung timur Kabupaten Magetan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun. Ngapain kita ke sini? Jadi ya teman-teman, desa ini TOP-BGT pokoknya, berkembang dengan pesat di tangan kepala desa seorang perempuan. Desanya tuh adem, lingkungannya asri, bersih, masyarakatnya juga ramah. Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Mengapa saya datang ke sini? Karena saya mendapat informasi bahwa desa ini meraih juara 3 lomba desa berseri tingkat Kabupaten Magetan dan juga juara 2 lomba Kampung Tangguh Semeru. Selain itu katanya desa Klagen ini juga memiliki berbagai potensi yang membuat masyarakatnya semakin berkembang. Oh ya, saya langsung menuju ke kantor balai desa dulu nih karena ingin bertemu dulu dengan Bu Kadesnya. Saya mau tanya langsung, sebenarnya potensi apa aja sih yang ada di desa ini? Tapi karena sekarang kita lagi ada dalam masa pandemi COVID-19 ya, jadi sebelum masuk ke kantor balai desa harus mematuhi standar protokol kesehatan yang ada di sini ya. Pakai masker atau face shield dan tentunya cuci tangan dulu sebelum masuk. Assalamualaikum. Kita nggak jabat tangan dulu ya Bu ya, protokol kesehatan ya. Baik. Nah, Ibu ini di desa Klagen ya, bersama dengan Bu Susi, betul ya? Bu Susi ini Ibu Kadesnya ya yang ada di sini. Ibu, saya dengar desa Klagen ini menang Kampung Tangguh Semeru. Terus ada lagi lomba desa berseri. Jadi sebenarnya potensinya ini apa aja sih Bu yang ada di desa ini? Banyak, tergolong banyak di sini. Yang kita tonjolkan itu dari segi pertanian. Pertanian. Ya, mayoritas selain menanam padi, di sini ikonnya desa Klagen ada melon. Oh, ikonnya melon ya. Oke, baik. Kemudian ada apa lagi selain dari pertanian nih? Perikanan. Oh, perikanan juga ada. Oke. Kemudian peternakan juga ada. Peternakan juga ada. Saya dengar juga ada bank sampah ya di desa Klagen. Oke. Saya boleh melihat-lihat potensi yang ada di desa Klagen? Boleh. Boleh, asik. Yuk, pemirsa, kita mau lihat potensi-potensi yang ada di desa Klagen ini seperti apa, karena sepertinya luar biasa. Oke, tetap bersama kami di Melaku-Melaku Makin Seru. Jadi ada beberapa potensi desa Klagen yang membuat saya penasaran. Ibu Susi Yuliana, Kepala Desa Klagen, mengajak saya berkeliling desa ini. Dan kesan pertama yang saya tangkap dari desa Klagen ini adalah lingkungan desa ini yang tampak bersih, kemudian asri, tenang, dan juga nyaman. Area persawahan Desa Klagen yang terletak di Dusun Kelayapan, di mana di sini saya diajak untuk melihat potensi pertaniannya. Hamparan lahan persawahan di Desa Klagen ini sebagian besar ditanami padi. Tapi di samping itu, tanaman buah melon kini menjadi ikon baru bagi Desa Klagen. Katanya buah melon yang dihasilkan di sini rasanya tuh enak dan juga seger banget. Saya pun diajak untuk melihat dari dekat ikon baru Desa Klagen ini. Ya, ke tengah sawah nih teman-teman.
lagi ada di lahan pertanian buah melon nih yang ada di Desa Klagen bersama dengan Bapak dan juga Ibu Kades. Itu dia Ibu Kades. Nah, saya diajak ke sini untuk melihat nih seperti apa ya buah melon yang sedang ditanam oleh petani Desa Klagen. Jadi Desa Klagen ini mempunyai potensi pertanian, salah satunya yaitu buah melon. Selain itu juga tentunya tanaman padi. Nah, luas banget nih teman-teman yang ada di sini. Pak, jenisnya apa aja tadi Pak? Ini ada melon yang barata. Melon barata. Kemudian ada melon eksklusif jenis Golden Apollo. Golden Apollo. Ada juga melon Kinanti. Melon Kinanti. Ada juga melon Manika. Manika. Ya. Banyak juga ya Pak ya? Ya. Oh, baik-baik. 4 varietas yang kita tanam di sini. 4 varietas yang ditanam. Yang paling ujung sana yang paling tua ya? Paling tua. Barata. Yang barata. Yang dalamnya putih, luarnya ada netnya itu. Kalau yang kan tanpa net, jadi tanpa dia net. polos. Oh gitu. Oke. Jadi ada 4 varietas melon yang ditanam di lahan pertanian Desa Klagen ini teman-teman. Umurnya sendiri sekitar baru 40 harian ya Pak? Yang paling tua umur 45 hari. 45 hari. Oke. Kalau panennya umur 60 hari. 60 hari. Ya. Sekitar 2 minggu lagi berarti ya? Oh, 2 minggu lagi baru dipanen. Jadi, tapi ini udah kelihatan banyak sekali buahnya nih teman-teman. 80.000 batang. 80.000 batang. Ya. Wih, keren. Jadi melon ini salah satu ikon Desa Klagen. Dimana sampai-sampai nih ya, pemerintah Desa Klagen ini membuat batik dengan ikon buah melon gitu. Oke, saya mau lihat-lihat lagi ya. Siapa tahu ada yang sudah tua bisa saya petik. Tetap di Melaku-Melaku makin seru. Meskipun tanaman melon ini ditanam di tanah bengkok desa, namun petani warga sekitar juga turut menggarapnya. Selain di tanah bengkok ini, ada juga petani warga setempat yang juga menanam buah melon karena selain menjanjikan juga bisa menjadi pilihan lain selain tanaman padi. Ya, tanaman buah melon ini telah menjadi ikon Desa Klagen. Kedepan, Kepala Desa dan pemerintah Desa Klagen bercita-cita ingin menjadikan ikon buah melon ini sebagai destinasi wisata petik buah melon langsung di sawah. Wah, semoga terlaksana ya. Jadi, nantinya di Kabupaten Magetan ini tidak hanya ada wisata petik buah stroberi saja, namun juga ada wisata petik buah melon. Berikutnya, saya diajak untuk menuju ke salah satu rumah warga untuk melihat bank sampah yang ada di Dusun Kelayapan. Jadi teman-teman, tidak hanya uang saja loh yang disetorkan ke bank, tapi juga sampah disetorkan ke bank. Tapi bank sampah loh ya. Dengan begini tentunya sampah akan menjadi lebih bernilai daripada hanya berakhir di tempat pembuangan akhir sampah yang bisa saja memperburuk lingkungan, khususnya dalam hal ini sampah anorganik. Jadi kalau sampah bisa didaur ulang tentunya akan lebih bermanfaat. Saya pun bertemu dengan pengelola bank sampah di Desa Klagen, Mbak Ningrum. Bersama dengan Mbak Ningrum, bener ya Mbak? Nah, Mbak Ningrum ini yang mengelola bank sampah yang ada di Dukuh Kelayapan, Desa Klagen, Kecamatan Barat. Nah,
sampah apa saja Mbak yang biasanya didaur ulang atau dijadikan kreasi gitu? Sampah apa aja? Sampah kresek, Kresek, botol bekas. botol bekas, oke. Ya, Kemudian, koran-koran. oh koran-koran juga ya? Koran nanti kan dibikin kerajinan. Oh, Tas, bungkus-bungkus. koran bisa dibikin tas ya? Bisa. Bisa dibikin tas, kreatif ya ternyata. Kemudian apa lagi? Kresek, botol bekas. Bungkus bekas top kopi atau makanan-makanan Oh, yang dari warung-warung kayak gitu-gitu ya? Kita mengumpulkan dari warung. Mengumpulkan dari warung ke dari warung satu ke warung yang lain. Iya, Ada nggak warga yang mereka sudah sadar akan pentingnya daur ulang ini kemudian setor ke sini gitu? Alhamdulillah selama ini warga punya kesadaran yang tinggi. Ya, banyak yang mentor ke sini atau kita mengambil, kita jemput bola, kita beri kesadaran bagaimana menjaga lingkungan dengan memanfaatkan sampah yang ada, mempunyai nilai ekonomi dan setidaknya lingkungan menjadi lebih bersih. Wih, keren, keren. Jadi warga Duku Kelayapan ini keren-keren ya. Jadi mereka sudah sadar akan pentingnya sampah yang ini sampah, memilah-milah sampah, memilah mana yang bisa sampah. dibuang, mana yang bisa didaur ulang gitu. Ini yang di belakang ini nih sampah semua ini ya. Jadi ini namanya bang sampah. Sampah yang Yang selama ini banyak yang nggak dimanfaatkan, ini ada dari kain perca. Oh, kain perca. Iya. Kalau ini buat apa ini, Pak? Ini buat bisa untuk keset dan sebagainya, cuma ini sementara untuk di full kita daur ulang ke kirim ke pabrik. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini botol-botol banyak banget nih teman-teman nih yang ada di sini. Nah, biasanya dibikin apa aja nih kreasinya dari bank sampah ini, Mbak? Biasanya kita bikin bunga, kita bikin untuk peralatan yang digunakan untuk hiasan rumah atau gitu. ya. Saya juga lihat banyak sekali digunakan untuk pot-pot ya. Pot-pot Oh, iya, bunga iya, ya. iya, ini digunakan untuk Jadi pot. nggak usah beli pot ya. Kita gunakan saja botol-botol bekas ya bisa. Ini contohnya banyak sekali yang ada di sini ya. Ada toples juga loh Iya, yang toples digunakan juga untuk juga. pot ya. Nah, Mbak kalau yang di sebelah ini apa nih? Ini daur ulang dari kita, dari tim kreatif kita. Ini dibuatnya dari kresek teman-teman ini. Yang mana? Kreseknya nih yang mana? Ini kresek. Oh, yang ini? Ya, ini ada warna hijau, warna hitam, kita setrika. Terus yang ini ada dari kawat. Ini kresek juga, ini dari bambu-bambu kita. Oh, Kita ini bambu manfaatkan bekas. yang ada aja, iya. Oh, kresek juga bisa jadi kaku kayak gini ya? Iya, Bisa trika ya? bisa terima. Kita pakai setrika. Wah, kreatif juga ya. Nah, ini di tembok-tembok ini juga hasil dari Iya, hasil dari tim sampah kita. kreativitas ya. Oh, kreativitas dari bank sampah ini. Nah, biasanya kalau sudah jadi sebuah hasil karya gitu dijual atau untuk kepentingan sendiri, Mbak? Ini kita punya kelompok ya. Mm-mm. Ini kan bank sampah kita punya kelompok, jadi masuknya di kas kelompok juga. Nah, untuk ke depannya semua kita untuk mengedukasi yang lain biar mempunyai nilai ekonomi. Oh, gitu. Kalau jualnya biasanya kemana, Mbak? Ini? Kita untuk uang by uang. Oh, gitu. Oke, mungkin kali-kali nanti ada jual online juga gitu ya. Ada. Oke, kedepannya ini bank sampah ini akan dibuat seperti apa lagi, Mbak? Mungkin akan mengajak lebih banyak warga dari Dukuh Kelayapan ini untuk berkreasi dengan bank sampah ini? Kedepannya kita punya 2 program, yaitu untuk pemanfaatan sampah organik dan sampah non organik. Ini kan Oke. tadi yang sampah non organik. Oh, benar. Yang sampah organik kita manfaatkan yang seperti contoh itu buat tanaman. Oh, Ada iya, pemanfaatan yang Itu ternyata juga dari itu sampah daur ulang juga, dari daur sampah ulang. itu. Oh, iya. Jadi tidak hanya yang anorganik, yang botol-botol Iya. bekas tutup menjadi pot, yang organik juga Banyak. banyak Ya, digunakan soalnya untuk kan di sini ada yang untuk UMKM-nya bikin keripik pisang. Kita manfaatkan yang kulit-kulitnya itu buat sampah organik. Oh, wow, jadi kreatif, tidak dibuang, Tidak. tapi digunakan untuk dimanfaatkan Sampah untuk organik dan Heeh. itu untuk pupuk buat tanaman-tanaman kita. Wah, jadi pantas tanamannya di sini seger-seger ya, pupuknya organik nih teman-teman. Jadi misalnya kalian teman-teman yang ada di rumah punya barang-barang bekas begitu ya, jangan dibuang. Kalau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Contohnya di bank sampah Dukuh Kelayapan ini nih, seperti Mbak Nikrum dan juga teman-teman ya. Mbak, ada berapa banyak nih teman-teman yang ikut berkecimpung di bank sampah ini? Organisasi kita. Oh, itu ada 7 orang. Ada 7 orang. Oke. Ada untuk organisasinya ada di sini. Oke, jadi ada 7 orang yang apa ya istilahnya mempelopori gitu ya, Mempelopori, iya, mempelopori bank sampah ini. Semoga nanti lebih banyak lagi ya Mbak ya Amin, anggotanya. amin, amin. Jadi
sampah-sampah yang ada di lingkungan ini tidak terbuang sia-sia. Oke, jadi teman-teman, ini bisa menjadi motivasi kita nih, inspirasi kita juga nih, agar bisa memanfaatkan sampah sebaik-baiknya. Ya, ternyata di desa ini warganya mulai ada kepedulian dengan sampah ya. Salah satu wujudnya yaitu melalui bank sampah ini. Masyarakat sekitar biasanya menyetorkan sampah organik maupun anorganik ke bank sampah ini. Nah, hal ini bisa menjadi motivasi untuk warga di desa lainnya agar bisa memanfaatkan sampah sebaik mungkin. Kalau bisa didaur ulang, kenapa tidak? Kalau bisa lebih bernilai, kenapa tidak?